Baik sahabat Lima Waktu Radio Streaming, kita hari ini akan membahas partisipasi publik dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, ini kenapa kita ambil persoalan tersebut? Karena memang persoalan perempuan dan anak masih menjadi satu isu yang menarik, isu yang masih terjadi saja, ada kekerasan dan lain-lain nanti yang akan kita bahas bersama Teh Christine di Studio 2. Nah, jadi untuk mengurai problematika dan mencari solusi memajukan dan melindungi perempuan dan anak, ini akan kita bahas di Teras Demokrasi hari ini yang akan dipandu langsung oleh Teh Christine di Studio 2. Saya panggil dulu mungkin Teh Christine di Studio 2. Halo Teh Christine. Halo. Ya, masuk Teh Christine? Ya. Oke, sudah jelas terdengar di Studio 1 ya? Iya Kang. Sudah siapkah Teh Christine untuk membantu hari ini ya? Baik. Bersama yang luar biasa ya, tamu-tamu undangan yang hari ini sudah hadir di Teras Demokrasi kita ya. Halo? Iya. Sudah masuk? Masih sudah masuk. Kita sudah ready, sudah standby. Para narasumber juga sudah hadir. Oke, saya lempar ke Studio 2 bersama Teh Christine ya. Ya. Oke, baik sahabat Lima Waktu Radio Streaming, kita lanjut di Studio 2 bersama Teh Christine Simanjuntak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Lima Waktu dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Christine Simanjuntak hadir di sini di Teras Demokrasi tentunya. Dan kali ini Teras Demokrasi mengangkat tema partisipasi publik dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak. Ya, beragam dan luasnya permasalahan perempuan dan anak tidak dapat ditangani sendiri oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Partisipasi masyarakat pada pencegahan dan penanganan masalah sangat dibutuhkan dengan melakukan kerja bersama atau bersinergi sehingga pencegahan dan penanganan masalah dapat dilakukan dengan cepat, secara efektif dan juga efisien tentunya. Ya, di studio sudah hadir para narasumber hebat kita. Di sini ada Ibu Dr. Raden Ajeng Irma Indriani sebagai anggota DPRD Kota Cimahi dari fraksi Gerindra. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, ya, wabarakatuh. Alhamdulillah Teh Christine, makasih banyak. Ya. Dan berikutnya di sini juga ada perempuan hebat, ada Mbak Indri Hafsari sebagai Ketua Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak atau KSPPA dari Korwil Jabar ya, Mbak Indri. Benar sekali Mbak. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Gimana kegiatan hari ini? Hari ini kebetulan saya juga baru selesai dari interview dengan salah satu program, jadi dari bandungbergerak.id dan Perludem. Oke. Lancar ya tadi ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Dan perjalanan ke sini juga lancar untungnya. Oke, syukur kalau begitu. Baik, kita di sini akan membahas selama 1,5 jam kurang lebih untuk partisipasi publik dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak. Ini kita ke Mbak Indri dulu ya. Mbak Indri, sebagai Ketua Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak Korwil Jabar, ada isu-isu apa yang berkembang untuk saat ini mengenai permasalahan perempuan dan anak? Iya Mbak, jadi kalau kita perhatikan khususnya kota Bandung, Bandung Raya atau Jawa Barat ini, kalau di Indonesia itu menempati urutan pertama Mbak dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Jadi kita memang darurat untuk bisa menyelesaikan persoalan utama ini, karena bagaimanapun perempuan dan anak adalah kaum rentan yang harus dilindungi oleh pemerintah. Dan kalau kita lihat bagaimana komposisi penduduk kita yang hampir almost 50-50 ya Mbak, jadi antara 49, 51, 51, 49, selama masih ada masalah kekerasan terhadap perempuan, artinya ada sebagian hampir separuh sumber daya manusia yang harusnya itu bisa jadi kekuatan untuk pembangunan, tapi itu akan banyak sekali dampak yang ditimbulkan karena masalah kekerasan ini bukan hanya saat itu saja ya Bu ya, selesai akan banyak dampak lain, dampak psikologis dan juga pastinya ini akan berpengaruh untuk target pembangunan suatu daerah Mbak. Oke, selain kekerasan dalam rumah tangga? Iya, kalau kita lihat masa pandemi kemarin ya Mbak, kalau kita lihat angka juga Bandung Raya ini Jawa Barat termasuk daerah yang angka kasus perceraian
cukup tinggi. Perceraian. Ya, banyak itu yang sekali. diakibatkan dari KDRT itu tadi, kasus kekerasan tadi. Oh. Kasus kekerasan dan faktor ekonomi pastinya. Jadi kalau kita lihat mungkin masa pandemi itu juga salah satu masalah yang muncul itu masalah ekonomi ya Mbak. Jadi pemicu ekonomi itu menjadi pemicu juga dalam masalah di rumah tangga yang akhirnya angka perceraian, kalau kita lihat tuh kantor-kantor urusan agama jadi kayak pasar tuh, rame sekali. Kayak pasar ya. Iya, saya sempat kaget waktu jalan kan, ini kantor apa, saya perhatikan. Itu wow, seriusan ya? Tidak serius. hanya berita atau aja, biasanya saya Serius. cuma baca beritanya aja gitu. Saya ngelihat dengan mata kepala sendiri Mbak. Saya Waduh. sampai bingung. Ini kantor urusan agama biasanya enggak seperti ini. Ini bener-bener lalu lalang yang udah kayak pasar di masa pandemi kemarin. Iya. Jadi memang angka ini cukup tinggi sekali dan faktor ekonomi juga menjadi pemicunya. Dan saya pikir salah satu solusinya adalah pemberdayaan perempuan. Bagaimana bisa perempuan ini kita berdayakan secara ekonomi. Jadi selain sebagai ya juga perempuan mengatur urusan domestik yang tentunya perempuan ini juga harusnya punya kapasitas ya Bu untuk bisa memaksimalkan potensi diri, untuk bisa menjadi skoci mungkin dalam rumah tangga. Jadi kalau kapalnya nih agak-agak sedikit bermasalah, skoci bisa bantu gitu. Iya, Mbak. benar sekali. Kalau untuk anak sendiri ada isu apa nih Mbak? Nah, angka kekerasan juga terhadap anak cukup tinggi di kita. Bagaimana juga angka perkawinan ya Bu ya, khususnya untuk anak perempuan, perkawinan anak di Jawa Barat. Kita lihat angka-angka untuk pengajuan pernikahan sebelum usia yang seharusnya sesuai dengan undang-undang juga Pernikahan banyak. dini gitu ya Pernikahan maksudnya ya. dini. Oh sekarang dibilangnya pernikahan anak. Oh, Oke. Dini si Dini kasihan. Iya kasihan. Pernikahan dini kok dini terus yang dikawinin. Pernikahan anak di bawah umur. Dini disalahin. Oke, jadi pernikahan anak gitu Di ya. bawah umur. Di bawah umur ya. Oke, kita akan beralih ke saya manggilnya Dokter Irma apa gimana nih? Dokter aja, Dokter Irma aja ya. Oke, Dokter Ibu Irma. juga. Teteh juga boleh Aduh. dong. Kalau ibu kayaknya tua banget. Oke, Mbak Dokter. Oke, Mbak Dokter, gimana sebagai seorang anggota dewan melihat isu-isu yang terjadi di dalam masyarakat kita? Iya. Alhamdulillah ya Teh Christine. Ini namanya mirip saya ya. Belakangnya saya kan Indriani, ini Indri ya. Oh iya. Qadarullah Nyambung ya, bisa ketemu serupa gitu ya namanya. Ya alhamdulillah Teh Christine kok bisa pas ya. Alhamdulillahnya seminggu yang lalu kami dari Forum Puspa Kota Cimahi itu menempati Cimahi Mall lantai 1, sekretariatannya Jadi kita dekat ya, deketan, tetanggaan. Masya Allah. Nah Forum Puspa Kota Cimahi ini sudah berdiri sejak dari SK Wali Kota waktu itu 2022 sampai nanti masa periode 2025 seharusnya. Nah kami menempati sekretariatan di sana, di mana forum ini adalah partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak di bawah Kementerian PPAI, di mana di sini kita mendapatkan mandat ya sebagai mitra dengan dinas pengampu yaitu DP3 AP2KB. Bisa diulang lagi nggak? BP3 DP3 oh, DP3 P2 DP3A P2KB. Nah, DP3A P2KB. Iya. Jadi di sini dinas yang semula bergabung dengan dinas sosial di Kota Cimahi sudah berdiri sendiri, khusus membidangi perempuan dan anak dan KB. Nah, jadi ternyata konsentrasi pemerintah pusat terhadap perempuan dan anak serius, sehingga ke bawahnya akhirnya punya sendiri dinas ya yang mengampu atau yang mengurusi tentang perempuan dan anak. Dan alhamdulillah baru di Kota Cimahi ya. Dan alhamdulillahnya juga Forum Puspa Kota Cimahi ini sudah terbentuk dan melakukan berbagai macam program yang disebut tadi pernikahan dini. Memang sekarang sudah tidak ada dini tapi pernikahan anak. Pernikahan anak. Oke. Nah, dampak dari adanya Forum Puspa yang mungkin baru terbit ya, baru ada di Kota Cimahi itu memang belum dirasakan. Karena kami baru ranah di sebatas koordinasi, kemudian program yang akan kami lakukan implementasi dari program pemerintah itu ternyata ada pergantian permen. Nah, yaitu kalau yang dulu itu 3N dengan permen yang lama 3N ya,
Jadi kekerasan, perdagangan ya, trafficking dan sebagainya, perempuan dan anak. Tapi kalau sekarang ada tambahan adalah tentang pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi keluarga. Iya. Kemudian juga dari sisi pengasuhan, pola asuh sebagai ibu gitu ya. Jadi itu dan bagi anak itu ada 2 bidang. Jadi bidang perempuan dan bidang anak kalau di Forum Puspa kita. Kemudian bidang perempuan itu baru-baru ini Forum Puspa Jabar itu mendapat mandat amanat untuk menurunkan yang namanya program pemerintah pusat dalam hal desa ramah perempuan dan peduli anak. Oke, itu apa gimana maksudnya? Beda lagi nih? ya. Jadi di sini karena sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi terhadap perempuan dan anak, apapun itu akan membawa dampak bagi generasi penerus, ya kan? Karena perempuan inilah lahirlah generasi penerus. Nah, sehingga konsentrasi yang sekarang adalah membentuk program desa ramah perempuan dan peduli anak. Itu adalah sebuah kegiatan program di mana ada 10 indikator yang memfasilitasi atau menjembatani sehingga terbentuklah desa ramah perempuan dan anak. Salah satunya adalah bagaimana kita memiliki basis data tentang organisasi perempuan. Nah, ternyata alhamdulillah sudah kita tanya-tanya di kelurahan pun, nggak ada di kami, gitu kan. Nah, padahal organisasi perempuan banyak ya, ada GOW juga kan ya, gabungan organisasi wanita kan ada, mestinya bisa kita tahu di situ berapa jumlahnya per kelurahan. Nah, terus data pilah tentang gender gitu kan ya, tentang organisasinya, tentang profesinya, tentang pekerjaannya dan sebagainya, itu juga belum ada gitu kan. Nah, sehingga ternyata kami dalam hal ini mendapatkan mandat dari kementerian itu, Cimahi menjadi pilot project se-Jawa Barat. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Jadi perdana nih, saya secara akan penelantaran mungkin gitu kan ya, kemudian juga mungkin juga anak-anak yang harusnya mendapatkan umur sekolah mereka nggak bisa mencapai juga, ada yang putus sekolah dan sebagainya kan. Kemudian juga dengan adanya kemarin pandemi banyak di rumah, akhirnya banyak juga yang punya anak lagi ya kan. Jadi bonus-bonus demografi nanti di 2045 inilah yang membuat kita semua sebagai perempuan, nah kita nih ya, memiliki tanggung jawab bersama sebagai masyarakat untuk lebih peka, lebih peduli dengan nasib perempuan dan anak ya. Nah, dengan kata lain, kami sendiri di Dewan itu di Cimahi, Kota Cimahi ada 13, jadi mungkin keterwakilan perempuan 45, kurang sedikit ya, 30% ya. Nah, sehingga yang ada di dalam parlemen sebagai dewan secara keseluruhan kami memperjuangkan dari sisi gender adalah satu, kami pernah mengusulkan mengenai kesejahteraan bagi kader Posyandu dan juga PKK perempuan kan ya, itu kami dorong. Nah, kemudian juga ada kebijakan perda tentang ramah anak, itu juga ada ya kan di Kota Cimahi. Kemudian juga yang berkaitan dengan ekonomi kewirausahaan dan sebagainya. Sudah mulai ada program-program dari pemerintah Kota Cimahi yang kita apresiasi juga adalah OPOR. One product, satu RW ya, one RW. Satu RW satu produk, OPOR ya. Kemarin digagas juga pas HUT Kota Cimahi. Nah, alhamdulillah segala upaya baik dari sisi pemerintah kota maupun legislatif dalam hal perdanya gitu kan ya, dalam hal kebijakan bahkan anggarannya pun sebenarnya sudah berpihak kepada perempuan dan anak. Ya, contoh di sini Dinas Baru DP3 AP2KB ini juga sudah mendapat berbagai bantuan ataupun juga ada pagu-pagu anggaran yang lebih spesifik ke perempuan, kami pasti dorong gitu. Termasuk di dalam DP3 AP2KB itu ada KPPI ya, Kaukus Perempuan dan Politik Indonesia itu di situ. Kemudian ada GOW, ada Forum Puspa, ada juga yang diampu oleh mereka
salah satu ikiat juga ya. Jadi pokoknya khusus untuk perempuan dan anak sudah diampu oleh dinas terkait. Dan jadi alhamdulillah ya, gitu loh, berkat kerjasama yang baik antara legislatif dengan eksekutif, sehingga hal-hal yang khusus untuk perempuan dan anak bisa terfasilitasi. Oke, itu memang sudah banyak difasilitasi oleh pemerintahan gitu kan ya untuk perempuan dan anak. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri juga bahwa kompleksitas masalah yang dihadapi oleh perempuan dan anak ini terus terjadi dan berulang gitu ya. Mbak Indri, ini gimana nih? Masih rendahkah kepedulian masyarakat terhadap kekerasan pada perempuan dan anak, dan mengapa seperti itu? Padahal kan perempuan lebih banyak nih jumlahnya dari laki-laki gitu. Harusnya kan lebih terkonsentrasi gitu. Iya Mbak, jadi kalau kita lihat latar belakang culture kita, bagaimanapun budaya patriarki ini punya andil besar nih, bagaimana persepsi masyarakat itu terhadap gender. Jadi kalau kita lihat selama ini, jangankan laki-laki ya Bu, perempuan sendiri kadang nggak sadar bahwa perempuan itu ternyata punya hak yang sebenarnya setara juga dengan laki-laki, baik dalam hal pendidikan, baik dalam hal untuk mendapatkan hak mereka dalam berpolitik juga. Contohnya kan sudah ada undang-undang yang mendorong untuk terpenuhnya kuota perempuan 30%, baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Tapi memang persepsi masyarakat ini nih, kalau kita melihat undang-undang TPKS ini sudah ada payung hukum. Tapi kalau kita lihat masalah utama itu sebenarnya adalah kesadaran masyarakat yang belum terbentuk, ya nggak Bu? Jadi masyarakat kita belum sepenuhnya sadar bahwa ternyata perempuan itu juga adalah individu yang punya hak gitu. Dan harusnya kaum-kaum rentan seperti perempuan dan anak ini dilindungi. Tapi karena bagaimanapun persepsi masyarakat yang contohnya saja kita di lingkungan rumah tangga sendiri, kadang orang tua kita kayak dalam urusan rumah tangga, kita harus melakukan peran-peran yang sebenarnya itu klasik banget dari dulu tuh selalu jadi tradisi ya Bu, perempuan harus melayani laki-laki sedetail itu begitu. Dan kadang kasus-kasus terhadap korban kekerasan ini seperti kalau misalnya terjadi pada perempuan dianggap normal gitu Bu. Jadi dianggap kayak biasa gitu dianggap ya. biasa ya, namanya perempuan tuh kayak harus terima gitu. Kalau misalnya maaf ya di dalam rumah tangga ada rape culture yang mungkin pemaksaan dalam hubungan seksual atau segala macam. Jadi kadang perempuan mendapatkan kekerasan akibat tidak melaksanakan kewajiban yang menurut culture patriarki ini dianggap ya perempuan itu yang salah. Kadang kita ngelihat korban ini udah kayak efek gimana ya, udah jatuh tertimpa tangga pula. Rata-rata korban kekerasan ini bukannya dibantu, bukannya karena kan kita lihat kalau korban ini bukan hanya faktor fisik, tapi juga faktor psikis yang jangka panjang nih harus bisa kita pulihkan. Nah, jadi stigma-stigma itu yang dan kesadaran masyarakat ini yang menurut saya harus dibangun dulu. Jadi memang masih sangat rendah sekali ya seperti itu ya. Bagaimana dengan pandangan bahwa itu urusan pribadi keluarganya, jadi nggak usah ikat campur gitu. Banyak sekali kan yang seperti itu gitu. Betul. Nah, jadi Mbak, saya pikir memang kalau dilaksanakan dan peran ini dilakukan oleh pemerintah saja rasanya terlalu berat ya Bu. Jadi dalam bahasan kita kali ini partisi publik itu penting banget. Jadi ada 5 elemen stakeholder yang sangat punya andil gitu untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Mungkin saya juga bagian dari itu, civil society yang juga melakukan salah satu program Mbak. Jadi kayak kita memberikan sosialisasi dalam program saya, dalam program inisiatif Stand With Her, memberikan sosialisasi ke masyarakat, turun gitu ke kecamatan, kelurahan, untuk bisa memberikan kesadaran bahwa perempuan itu punya hak juga untuk bisa berdaya, perempuan itu punya hak juga, punya hak yang sama dengan laki-laki baik dalam politik maupun juga dalam pekerjaan. Kalau kita lihat kan misalnya contoh upah saja nih, biasanya ada diskriminasi tuh ya. Sementara kalau kita lihat negara-negara yang sudah bagus menerapkan gender equality itu kayak di Selandia Baru atau Norwegia, mereka punya intervensi dari kebijakan mereka yang kalau misalnya satu perusahaan itu ada diskriminasi dalam pengupahan, itu bisa ditelusuri dan bisa ada tindak pidananya. Jadi mungkin kedepannya kita perlu intervensi kebijakan-kebijakan seperti itu gitu. Oke, baik Mbak Dokter, kalau menurut Mbak Dokter nih, kita melihat bahwa kasus ada, tapi kan biasanya kalau kasus itu seperti gunung es ya, munculnya sedikit gitu kan. Ini
kenapa sih kok korban-korban dari perempuan ataupun anak ini masih rendah sekali untuk melapor? Kesadaran apa yang harus ditingkatkan agar mereka bisa speak up gitu, biar bisa mengurangi atau kalau enggak ya menghilangkan lah ya kekerasan-kekerasan terhadap perempuan dan anak sendiri. Iya, baik. Saya mungkin sedikit menambahkan, memang betul pentahelik itu dibutuhkan dalam hal gender lah ya. Yang pertama adalah pemerintah, ya kan, dalam hal ini eksekutif dan legislatif. Kemudian akademisi, ya kan, untuk mengarahkan ke kebijakan-kebijakannya ya mungkin ya. Kemudian juga mungkin nanti ada penelitian dan sebagainya. Kemudian media, pengusaha, ormas ya gitu ya, civil society itu juga perlu. Jadi keterlibatan semakin banyak yang terlibat dan concern ke sana, akan semakin baik perkembangannya ke sana. Nah, saya sendiri mengenai korban-korban kekerasan tadi, jujur saja punya pengalaman sendiri. Saya punya sekolah kaum ibu gratis selama 6 bulan, di mana di dalamnya heterogen perempuan atau ibu yang masuk ke dalam sekolah itu selama 6 bulan, seminggu sekali 1,5 jam itu mereka masuk di kegiatan belajar. Nah, kemudian di situ saya memiliki konsep 2 bulan pertama adalah pengembangan diri. Jadi perempuan ini mengenal betul konsep dirinya dulu deh, gitu loh. Karena terkadang mereka juga jati diri nggak ngerti, ya. Sebagai perempuan apa, ngapain gitu kan, kayak yang loose gitu. Itu satu. Jadi mereka kenal betul dirinya dan akhirnya mereka mengenal Sang Pencipta. Begitu konsep diri di dalam diri mereka itu timbul, muncul yang disebut kesadaran dan pendewasaan diri. Bahwa saya ini perempuan, sudah fitrahnya sebagai perempuan itu, ya kan, ada rahim gitu loh, ya kan, nantinya melahirkan. Nah, melahirkan juga amanat Allah gitu loh. Jadi peran demi peran yang mungkin simple ya, sudah terbiasa. Oh iya, perempuan nanti melahirkan, ujung-ujungnya nanti di dapur dan sebagainya. Tapi di dalam pendidikan perempuan Indonesia yang saya gagas ini, disitulah ketemu akhirnya jawaban dari keresahan diri mereka di dalam kegiatan itu, yang setiap seminggu sekali secara terus menerus dan berkesinambungan. Nah, inilah yang belum dimiliki oleh pemerintah. Jadi hampir rata-rata kegiatannya di pemberdayaan langsung. Iya, betul. Jadi melatih. Maaf, pada saat kita melatih konsep diri belum utuh, gak akan mampu memberdayakan mereka. Kenapa? Ujung-ujungnya misal dikasihlah modal, habis itu nanya lagi, nggak bisa masarin, ya, mentah lagi, ya, drop lagi. Jadi tidak dibangun dari kesadaran, mengerti, gitu kan. Nah, jadi saya balik, memang di pemberdayaan itu satu lama, ya kan. 2, nggak mudah membentuk orang yang sudah jadi, betul, ya. 1 dengan latar belakang yang berbeda-beda, trauma yang berbeda-beda. Tapi alhamdulillah dari perjalanan 2013 sampai sekarang PPI yang ke-8, yang namanya perempuan dan ibu yang masuk di dalam sana sekarang semua berdaya. Alhamdulillah. Dan ya, tanpa bantuan pemerintah, program apapun tidak ada pada kami. Tapi berjalan sampai 8 angkatan secara mandiri, terus menerus continue tanpa ada yang menghalangi. Luar biasa sekali. Jadi ya, memang tidak hanya ucap berucap, tapi betul, memang dari dulu pun sudah ada prakteknya. Dan dari sekolah pribadi itu sendiri, sekolah pendidikan perempuan Indonesia angkatan ke-8 yang sekarang ini setiap hari Selasa dibungkus kafe. Nah, jadi menurut saya kembali lagi, pada saat kita yang trauma dengan adanya KDRT, ya kan, kemudian ini nggak mudah untuk membuat mereka bisa grow up atau mereka bisa tumbuh berkembang percaya diri, keluar rumah dan sebagainya, ya. Bahkan waktu itu ada banyak sekali korban-korban perceraian, ya, mereka gamang, ya kan, bahkan ada yang hampir sakit jiwa, gitu ya, masuk ke dalam PPI ini ikut belajar, ternyata sembuh. Alhamdulillah. Kemudian ada yang tidak percaya diri, hanya tamatan SD, duduk paling belakang, dari gestur udah kelihatan nggak percaya diri, ngumpet-ngumpet, jangan sampai tampil. Di PPI
akhirnya dia mendapat beasiswa, bisa kuliah gratis. Luar biasa. Ya, jadi menurut saya apapun yang dibicarakan secara teori gitu ya, bahwa pemberdayaan bohong rasanya kalau tidak dimulai dari pengembangan diri. Betul. Ya, kita harus mau memulai bersusah payah membangun makin banyak sekolah-sekolah seperti ini. Ya, kenapa? Terbukti kok 6 bulan akhirnya bukan saja sang ibu yang selamat, ya istilahnya punya jati diri dan berdaya, anak-anaknya pun menjadi sosok ya kan yang punya role model di rumahnya. Betul. Jadi akhirnya sekolah yang terbaik sebenarnya hadir di dalam rumah. Dampak dari sosok ibu yang sudah punya jati diri. Jadi mereka akhirnya dengan wawasan yang kita berikan setiap Selasa itu, mereka akhirnya ketemu jawaban, oh ini masalah saya gening begini ya, oh caranya begini yang ngadapin. Jadi misalkan gini sederhananya, ibu-ibu kan kalau yang dulu mereka belum ikut PPI, dikata-katain suaminya misalkan mencoba untuk masak, kayak saya lah nggak bisa masak nih ceritanya. Saya tergerak bisa masak karena mantu saya pinter masak. Aduh malu ya gitu. Jadi saya akhirnya belajar masak. Meskipun suami bilang udah nggak apa-apa, kita maklum, bunda sibuk. Nggak, begitu ada saya punya kesadaran, oh iya saya harus juga bisa sesekali masak. Dah. Nah begitu ada yang ngatain gini misal, ih ini mah kayak comberan gitu. Ya suka ada kan suami yang ceplos gitu ya, yang tidak sesuai dengan ininya dia, selera dia akan mengadjust gitu ya masakan itu. Dulu saya marah banget, kesel banget, saya bete, saya pundung. Tapi begitu ikut PPI, saya langsung bilang gini, oh pengen enak, sini beli dong di restoran gitu. Jadi malah saya punya cara untuk minta duit ketika itu satu. Terus kemudian saya nggak sakit hati, saya nggak pundung gitu kan. Nah kemudian ngobrol dengan anak jadi nyambung. Yang semula anak nggak betah di rumah, yang semula anak itu nggak punya tempat figur untuk berlindung, karena sama-sama sibuk, sampai di rumah sama-sama pakai HP, ya kan? Betul. Nah di kami di PPI itu ada tentang parenting, ya bagaimana kita strict dengan yang namanya HP. Jadi begitu sampai di rumah seperti apa kita menaruh HP kita 10-15 menit berhadapan dengan anak, just berhadapan saja tanpa HP. Nah itu membangun sebuah istilah frekuensi positif di mana anak itu merasa dihargai, keberadaannya ada gitu, fisiknya ada, hadir utuh untuk dia. Tuh. Sehingga alhamdulillah PPI yang berjalan sekarang ini angkatan ke-8, keputus kemarin pandemi, sudah 10 tahun berjalan. Kami memiliki sekitar 300 alumni yang sekarang tergabung dalam Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, di mana sekarang mereka dengan segala kemampuan yang mereka miliki dalam perjalanan, kan di akhir itu kita ada pembelajaran pemberdayaan. Jadi disitulah bakat, minat, keterampilan kita asah. Oke. Kita Dan itu berikan terbuka untuk macam-macam. umum ya, Bah? Umum, gratis. Gratis. Nah, yang penting mau. Kita ada kontrak komiten. Oh iya, maaf. Kami di sini menerapkan walaupun gratis, ada absensi 80% kehadiran baru bisa lulus. Iya. Bisa ada lulusannya, kemudian harus menyelesaikan tugas. Tugas awal adalah dream book, tugas tengah adalah jadilah duta kebaikan. Nanti unik lagi tuh, jadilah duta kebaikan tuh. Kemudian yang ketiga adalah menulis autobiografi mereka. Jadi mereka diajarkan menulis juga, gitu. Jadi ketahuan udah mengenal diri sendiri apa belum gitu ya. Nah, itu syaratnya untuk lulus tuh. Alhamdulillah. Baik, Kang Wo dan juga Kang Awan yang sudah ada di studio, itu dulu perbincangan kita sore hari ini untuk sementara. Jadi untuk para perempuan di seputar Jabar ya, atau kalau nggak Bandung Raya lah ya, yang ingin ikut mengeksplor diri, pengen tahu kemampuannya, boleh ya gabung di tempatnya Mbak Dokter ini. Nanti kita akan infokan untuk nomor yang bisa dihubunginya ya, biar bisa menjadi perempuan yang punya potensi diri. Betul. Sehingga bisa keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada yang mungkin saat ini masih membelenggu gitu ya. Baik, Kang Wo, Kang Awan. Oke, Teh Christine, luar biasa sekali ya sahabat Lima Waktu. Kita sudah bahas sedikit tadi pembukaan ya, Teh Christine, bersama perempuan hebat yang ada di Teras Demokrasi. Ini beberapa pertanyaan yang masuk di meja redaksi juga sudah ada, nanti bisa kita sampaikan juga ke
para perempuan hebat yang ada di teras demokrasi. Tapi sebelumnya sahabat Lima Waktu, kita break dulu sebentar sambil mendengarkan dulu beberapa lagu dan iklan-iklan berikut ini. Stay tune terus di Lima Waktu Radio Streaming. Sahabat Lima Waktu Radio Streaming masih ditemani saya Mang Uwo dan Mang Awan. Kemudian ada sahabat-sahabat kita lainnya yang ada berkumpul ya di studio Cimahi Mall lantai 1 Blok D 1920 di Lawas dalam program Teras Demokrasi yang dipandu oleh Teh Christine. Sahabat Lima Waktu, bagi yang sahabat yang ingin berdialog atau mempertanyakan persoalan perempuan dan anak bisa menghubungi di nomor 081221614843, bisa melalui WhatsApp atau SMS. Nanti kita akan bacakan dan kita akan diskusikan bersama wanita para perempuan hebat yang ada di Teras Demokrasi. Teh Christine? Iya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di ada yang sudah masuk katanya ini. Boleh. Untuk para narasumber perempuan hebat yang ada di Teras Demokrasi, salam kenal dari Bapak Anwar ini di daerah. Kurang jelas, Kang? Ya, untuk para perempuan hebat yang ada di Teras Demokrasi, salam kenal katanya dari Bapak Anwar di daerah Pasteur katanya. Beliau mempertanyakan terkait dengan kendala dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan yang berbasis gender terhadap perempuan. Nah, termasuk dalam substansi hukum. Ini terlihat dari beberapa penggunaan basis hukum dan pasalnya ini. Nah, ini menurut ibu-ibu yang ada di Teras Demokrasi itu seperti apa sih penjelasannya? Kemudian ini ada lagi dari kawasan Cileunyi katanya nih. Kasus TPPO yang ada di Indonesia ini bagaimana menurut ibu-ibu atau perempuan hebat yang ada di Teras Demokrasi yang kemarin terakhir juga kasus TKW Cianjur ya yang dijadikan punten PSK di Dubai ya. Tetapi berhasil diapresiasi oleh pihak kepolisian yang sudah bisa merespon cepat. Nah, apakah bagaimana penyelesaian kasus TPPO yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat ini, supaya tidak terjadi lagi katanya. Itu dua pertanyaan Teh Christine, mudah-mudahan bisa menjawab sahabat Lima Waktu yang mendengarkan Lima Waktu sore-sore hari ini di Teras Demokrasi. Saya serahkan ke Studio 2 bersama Teh Christine Simanjuntak. Iya, baik, kita kembali ke Teras Demokrasi dan masih dengan narasumber kita ada Ibu Dr. Raden Ajeng Irma Indriani sebagai anggota DPRD Kota Cimahi fraksi Gerindra dan juga Mbak Indri Hafsari sebagai Ketua Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak Korwil Jabar. Nah, ini kita ke Mbak Indri dulu. Mbak Indri, tadi ada Pak Anwar di Pasteur, salam kenal buat mbak-mbak di sini. Ingin menanyakan mengenai yang kendala itu tadi, silakan. Gini, kalau kita lihat sekarang ini sudah ada undang-undang TPKS yang sebenarnya itu bisa mengidentifikasi kebutuhan dan hak-hak korban ya Mbak ya. Tapi sebenarnya undang-undang TPKS ini sudah sangat mempermudah, karena kalau dulu itu memang harus minimal ada 2 alat bukti ya Bu ya. Kalau sekarang sebenarnya 1 alat bukti aja dan itu berupa kesaksian korban saja, sebenarnya itu udah harus ditindaklanjuti, udah harus diproses gitu. Kalau dulu kan agak ribet ya. Kalau misalnya kita ngelapor, kita nggak bawa bukti-bukti, laporan kita nggak akan ditindak lanjut. Iya. Tapi kalau sekarang kesaksian korban saja itu sudah bisa. Kalau dulu kayaknya kalau misalnya dilakukan tindak pidana kekerasan, korban itu boro-boro mikir bukti ya Bu. Biasanya kan dilakukan di tempat yang sepi. Boro-boro mikir bukti, kita mungkin bergerak bergeming yang freeze gitu, tubuh kita enggak. Karena saya sendiri pernah ngerasakan waktu itu di dalam satu kendaraan ya, kendaraan umum, ada yang ngeluarin alat kelamin, saya bukan
mau teriak aja kayaknya suara saya nggak keluar gitu. Jadi kayak badan saya nge-freeze, gemeteran gitu. Saya takut kan, karena saya ngelihat ada yang ngeluarin alat kelamin di sebelah saya. Ini mau ngapain ini orang? Nah jadi dengan adanya perubahan undang-undang ini, ketika kita bisa memberikan kesaksian saja harusnya sudah diproses. Tapi kendalanya di mana? Kalau kita lihat Mbak, balik lagi ke kesadaran stakeholder kita, penegak hukum itu masih belum punya persepsi yang sama. Kalau kita ngelihat masalahnya itu ada di mana? Kita ngelihat bahwa kayak komposisi perempuan yang ada di aparat penegak hukum untuk tindak kriminal penanggulangan kekerasan terhadap perempuan ini, keterlibatan perempuan juga masih minim sekali, masih jauh. Padahal kalau kita lihat ya, yang bisa mengerti apa yang dirasakan perempuan itu siapa sih kalau bukan perempuan ya? Betul. Jadi kita mendorong bagaimana bisa, nanti ada kan kita lagi menunggu nih produk-produk turunan undang-undang TPKS ini karena implementasinya ini masih belum jelas. Oke. Jadi undang-undang ini nih masih cukup general ya Mbak ya. Jadi untuk pelaksanaannya ini kita masih butuh nih turunan undang-undang ini. Nah jadi kesadaran masyarakat juga tadi kalau kita lihat banyak masyarakat, ya contoh korban sendiri, kalau kita advokasi, jangankan untuk berani melaporkan, berani bersuara aja mereka mengakui, mereka menganggap aib, dan lingkungan sekitar juga nggak support ya. Betul. Support system tuh nggak bagus. Kita misalnya ada korban di lingkungan kita malah di stigma negatif, wah pasti bandel, pasti nakal gitu, perempuan ini pasti pakainya nggak benar misalnya. Jadi kita masih punya kendala-kendala itu. Jadi penerapan hukum kita juga mungkin lihat kemarin sempat ada kasus yang di KBB yang kepalanya digorok Bu, udah hampir putus jalan, hampir putus kepalanya. Beliau sendiri kan sudah ngelapor 2 kali. Ada sebelum kejadian itu. Kekerasan yang dilakukan sama pacarnya yang tidak bersedia diputuskan. Nah pacarnya mengancam akan membunuh, sudah ngancam pembunuhan, tapi tidak ada tindakan. Aparat penegak hukum masih minta bukti. Padahal kan sebenarnya tanpa bukti pun kesaksian dari korban itu harus ditindaklanjut. Jadi itu yang sempat kita sesalkan kemarin kejadiannya, korban udah sampai kepala. Baru-baru ini ya? Sudah dalam masih tahun-tahun kemarin 2022 lah. 2022. Oke. Dan itu benar-benar artis ya? Iya, artis juga. Ada bukti berdarah. Sebelumnya nggak ada bukti kan? Betul. Jadi masih ada persepsi tentang hukum yang lama nih untuk menindaklanjuti. Jadi itu sosialisasi perlu dilakukan ke aparat penegak hukum juga, gitu untuk undang-undang ini. Dan berikutnya tadi ada juga yang masuk ke SMS kita dari Cililin ya. Cililin mengenai kasus yang terjadi juga yang sekarang masih hangat juga diperbincangkan mengenai kasus TPPO yang TKW Cianjur itu, yang ada TKW yang dijadikan sebagai PSK di Dubai. Gimana nih? Sudah ada tindak lanjutinya belum? Kebetulan untuk detail setiap kasus memang saya tidak mengikuti seluruhnya. Cuman kemarin saya juga sempat ketemu dengan Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia. Beliau mengakui bahwa memang kasus tindak pidana perdagangan orang ini memang lagi sangat meningkat. Balik lagi gini Mbak, sebenarnya kalau kita bilang bagaimana nih penyelesaiannya untuk kasus-kasus kayak gini, kita harus bisa memberikan literasi ya, memberikan pendidikan kepada masyarakat kita. Masyarakat kita ini gampang banget kena gitu ya. Terbuai dengan iming-iming gitu, iming-iming bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar, yang pada akhirnya mereka kayak kurang berpikir rasional lagi gitu. Langsung saja untuk bisa mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh orang yang menjanjikan hal-hal tersebut. Jadi menurut saya literasi, memang pendidikan kita perlu lebih merata lagi dan critical thinking nih Bu, untuk bisa menganalisa setiap bujukan-bujukan yang sebenarnya itu bujukan yang cuman kosong. Kita lihat juga kan bagaimana tindak pidana perdagangan orang ini di luar negeri itu di Korea, di mana itu sampai transaksi perdagangan organ. Mereka udah mulai terjadi ya kalau isu-isunya, tapi bener apa enggak sih itu isunya? Benar.
Saya sudah sempat ini ya telusuri melalui media sih, memang mereka dijanjikan pekerjaan di sana, tapi pada akhirnya kan mereka organnya diambil, bahkan pemulihannya mereka nggak peduli. Oke, baik. Kita beralih ke Mbak Dokter. Mbak Dokter, kenapa sih kalau misalnya saya nih membahas tentang perempuan, ada tuh laki-laki di seberang sana perempuan terus yang dibahas. Jelas nih. Jelas gitu ya. Tapi sebenarnya kenapa sih perempuan dan anak itu harus dilindungi? Iya. Sebenarnya sih secara fitrah kan ya, kita semua sudah punya peran-peran di dunia ya, betul nggak? Mestinya sih nggak perlu dibilang harus ya, sudah kewajiban kali. Kewajiban ya sebenarnya. Iya, tapi gini, kembali lagi, memang stigma itu luar biasa ya pada perempuan. Makanya kenapa begitu banyak PR numpuk dari zaman dulu hingga sekarang. Sebenarnya dengan adanya para pahlawan-pahlawan nasional kita ya, dari sejak dulu R.A. Kartini ya kan, kemudian juga sampai sekarang pejuang-pejuang ya mungkin diantara kita semua mengenai gender itu kan sudah ada ya sebenarnya dari dulu. Hanya tinggal penyempurnaannya saja setiap setiap masa ya kan. Jadi setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah mungkin di era dulu mungkin lebih street lagi ya gitu, lebih kerasa kental lagi gitu ya. Kalau sekarang sih mungkin dengan adanya perkembangan dunia, kemudian juga global ya kan, kemudian juga banyak momen-momen ya, ada hari perempuan internasional ya kan, kemudian juga kita ada hari ibu dan sebagainya. Kongres wanita juga dari dulu sudah memperjuangkan dan menyuarakan tentang perempuan. Ya kesininya sudah harus lebih ya, harusnya kita lebih cerdas menjadi perempuan. Karena dengan adanya banyak hal yang sudah mulai berubah, kemudian adanya regulasi-regulasi yang sudah menjurus kepada gender, tentu ini menjadi sebuah istilahnya progres lah di bidang perempuan ya. Nah, kalau mau dilihat secara keseluruhan, kenapa konsentrasi kita kepada perempuan dan anak itu harusnya lebih? Ya karena adanya bonus demografi nantinya, di mana kalau dari sekarang tidak kita jaga itu, tidak kita kawal itu, tidak kita benahi dari sekarang, kita akan punya lose generasi. Ya, kenapa? Contoh, sekarang lebih banyak orang itu percaya kepada gadget ya, maksudnya yang di online. Ya. Tidak difilter lagi. Betul. Kenapa? Karena secara fitrahnya perempuan lebih banyak menggunakan, karena limbik dalamnya ada, dia lebih banyak ke emosi, ya kan. Kemudian banyak beban dari perempuan sehingga tidak fokus. Begitu ada kabar berita apa yang seperasaan dengan dia, gampang terpengaruh, ya betul nggak? Itulah yang menyebabkan kenapa banyak ketipu ya. Terus hal-hal yang sama itu lagi terjadi. Orang minjem duit, akhirnya dia karena empati yang berlebihan, dia ngasih juga, ketipu lagi, ngasih lagi gitu kan. Terus gampang seneng gitu ya, disangkanya dapat reward ya, dapat hadiah, ternyata harus bayar, padahal ternyata bohong gitu ya, hoak. Jadi kurang difilter. Nah, ditambah tadi iliterasi sebenarnya. Jadi mungkin dia baca tapi tidak paham maksudnya, sepintas. Atau kan sekarang penipuan banyak ya dengan konten-konten ya gitu. Jadi kalau tidak jeli, diklik ternyata menguras banyak sekali data pribadi dan sebagainya. Nah, jadi kerentanan perempuan itu banyak untuk bisa istilahnya mendapatkan hal-hal yang tidak enak gitu ya. Enak gitu ya. Nah, ditambah misal tadi ya, sudah dari dulu kalau ada persoalan perempuan yang berhubungan misal ya dengan mungkin perceraian, jadi janda, jadi apa stigmanya? Dia mungkin yang salah, mungkin dia yang orang bisa melayani, mungkin ini. Jadi bukannya kita istilahnya menggali dulu, sebenarnya apa sih? Dudukkan persoalan sama, kesetaraan gitu ya, sama dulu gitu. Ternyata enggak juga gitu. Harus dilihat dari semua sisi. Nah, tapi langsung di-adjust. Bahkan banyak juga
yang misal ya menjadi janda tuh jengah jadinya, mau ngapa-ngapain, ya betul nggak? Padahal kembali lagi kita sudah modern, ya kan? Single parent itu bukan menjadi momok harusnya, tapi menjadi sesuatu yang membahagiakan kita bahwa kita bisa menjadi decisionnya kan? Betul. Ya kan? Istilahnya itu satu. Nah, men-switching mindset inilah yang kalau menurut saya gitu ya, tidak bisa kalau tidak berkesinambungan. Sebuah pembinaan pengembangan diri yang kita butuhkan itu harus kita mulai. Kenapa? Karena buahnya nanti. Betul. Gitu. Ya, ibarat kayak orang menawarkan asuransi. Kan sesuatu yang masa depan, ya kan? Nggak sekarang dampaknya. Nah, tapi banyak yang enggan ada di ranah pengembangan diri. Ya, itu satu. Karena satu lama, karena berhubungan dengan dirinya sendiri, ya kan? Kemudian juga karakter dirinya gitu kan, sifat-sifatnya dan sebagainya, apakah dia mau sudah di zona nyaman dia begini ya begini aja gitu kan ya. Nah, begitu dia ada kejadian baru kan, dia mau nggak mau harus berubah dan sebagainya. Sudut pandangnya atau misalkan dia juga keputusannya dan sebagainya itu sangat dipengaruhi dengan latar belakang dia, proses tumbuh kembang dia, pola asuh dia dari dulu. Betul. Lah ini kan membutuhkan holistik, ya kan. Nah, makanya kenapa dengan adanya PPI ini boleh jadi menjadi, mudah-mudahan dengan siaran hari ini pilot project dong. Di Cimahi ada sebuah sekolah bagi kaum ibu perempuan harus ya yang sudah dirintis sejak 2013, bukan untuk istilahnya apapun, tapi nyata-nyatanya masih banyak saksi hidupnya. Mereka semua berdaya. Tolok ukurnya gimana? Kemarin pandemi kalau saya bilang, ya. Pandemi itu kan semua kita terpengaruh dong, betul nggak? Ekonomi, ya kan? Kemudian kita interaksi keharmonisan keluarga itu dipertaruhkan, betul nggak? Karena betul, ada di dalam satu rumah yang biasanya pergi dewe-dewe dengan jurusannya masing-masing, keperluan masing-masing, pekerjaan masing-masing, sekarang ngumplok-dek di dalam satu rumah. Kebayang dong, ya, yang sehari-hari dilakukan istilahnya hanya kalau saya pekerja berarti saya pagi menyiapkan makanan, habis itu saya di luar. Biasanya orang yang bekerja nggak begitu stres. Betul. Betul nggak ya? Karena apa? Ada pengalihan sejenak di dalam konteks dia lagi menghadapi tanggung jawab sebagai pekerja. Betul nggak? Pulang ke rumah baru sumpek gitu kan? Kenapa? Karena menghadapi urusan anak. Yang istilahnya sebenarnya itu kalau kita menyadari kesadaran ini loh ya dari pengembangan diri yang akan muncul di PPI. Jadi kalau dia dengan kesadaran, dia sadar betul bahwa dia ibu yang mau digimanain juga tetap role model di rumah itu. Nah, bagaimana mencetak generasi-generasi emas? Gak bisa dari omongan doang dan teori, tapi anak melihat, mendengar, menyerap. Ya. Jadi misal ini salah satu contoh kecil. Kalau kita terbiasa ngomong jujur, pasti anak kita juga akan seperti itu. Setuju ya? Setuju. Nah, ceritanya nih kita ikut mungkin apapun di majelis taklim nggak kurang-kurang ya, secara tempat-tempat ibadah kita kumpul beribadah pasti semua yang baik, bagus, positif. Nah pada saat sampai di rumah bubar semua tuh teori. Karena apa? Menghadapi anak beda lagi ya, kayak yang memuncak gitu ya. Nah nggak bisa kita kontrol. Pada saat kita ketemu yang seperti itu, terkadang tanpa sadar kita yang dengan konsep positif, karena kita tahu ada ayatnya gitu kan ya, harus begini-begini, begitu menghadapi anak kita dari nol gitu. Nah, anak melihat respon kita terhadap ucapannya apa, itulah yang dia rekam. Akhirnya dari gestur, dari respon kita, ucapan kita, itulah yang dia pakai untuk keseharian dia tanpa dia sadari. Ya, paham ya. Jadi untuk mencetak generasi emas tidak cukup dengan hanya mengatakan kita punya forum ini, kita punya ini, itu dan sebagainya, tanpa jati diri dari seorang ibu atau perempuan. Makanya mulai dari mana ini semua? Kenapa penting mengenal tentang perempuan dan anak?
Ya karena tadi isinya nanti negara kita kan generasi penerus. Iya. Ya, pemimpin-pemimpin bangsa ini kan yang sekarang kita lahirkan. Iya. Nah, kalau ini kita tidak bisa menjadi ibu yang cerdas, role model, tidak hadir di dalam rumah, inilah yang mengakibatkan banyak faktor yang terjadi. Kenakalan remaja, kenakalan anak, kemudian pernikahan anak, ya. Karena apa? Karena mereka menganggap kalau mereka nikah cepat bisa lari dari rumah, ya, keluar dari masalah. Dikiranya rumah tangga gampang. Nah, tapi itulah kenyataan fakta di masyarakat. Makanya kenapa harus kita mengenal tentang perempuan dan anak. Apa konsep pemerintah terhadap perempuan anak ke depan, program-program pemerintah apa, kemudian Kementerian PPAI dan dinas pengampunya itu harus menjadi konsentrasi kita. Usul aja nih, karena kita tetanggaan deket. Gimana kalau ada khusus ya materi yang seputar perempuan kita bicarakan, sehingga pengkayaan, literasi, edukasi, sosialisasi yang berkaitan dengan beririsan dengan urusan perempuan dan anak, dinas terkait dan sebagainya, dinas pengampu dan sebagainya bicara tentang perempuan dan anak, kita duduk bareng. Pentahelik. Kayaknya di ACC. Cakep nggak? Kayaknya sih di ACC. Makanya saya tadi usul, boleh nggak kalau judulnya perempuan mengerti perempuan, PMP. Iya benar-benar. Pelajaran PMP memang harus diadakan PMP, lagi katanya ya. Tapi Mbak Indri, kalau misalnya kita melihat kekerasan itu kan tidak hanya terjadi pada perempuan yang biasa saja. Memang kalau misalnya Mbak Dokter juga punya sekolah untuk memberdayakan perempuan, tapi perempuan yang sudah berdaya pun itu tidak menutup kemungkinan ya mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Bagaimana pandangannya Mbak Indri? Ya, kalau kita lihat faktanya Mbak, mau golongan ekonomi apapun, mau tingkat pendidikan seperti apa, memang perempuan ini rentan untuk mendapatkan kekerasan. Nah itu kenapa? Jadi berdasarkan riset dari WHO aja bahwa 1 di antara 3 perempuan itu udah pasti mengalami bentuk kekerasan apapun itu ya. Jadi artinya ini banyak sekali perempuan yang memang rentan terpapar kekerasan. Dan belum lagi kalau kita lihat saat perempuan itu nggak mindfulness ya Bu, karena resah mungkin mendapatkan perlakuan kekerasan, itu pasti juga punya dampak bagi generasi penerus kita kan. Mungkin kalau di kedokteran mungkin sebagai ibu dokter ada yang namanya adverse childhood experience ya Bu ya. Jadi pengalaman masa kecil yang itu bisa punya kontribusi bahkan sampai ke kualitas kesehatan ya Bu ya. Angka harapan hidupnya juga seorang anak. Jadi kalau kita lihat masa depan anak itu bagaimana, itu bisa jadi dari pola asuh, dari lingkungan yang mereka terima, dari perlakuan yang mereka terima, atau bahkan mungkin kekerasan yang baik secara langsung ataupun tidak langsung mereka dapatkan. Jadi ketika seorang ibu dilakukan tindakan kekerasan oleh suaminya atau bapak dari anak itu, anak ini pun akan mengalami proses-proses kimiawi mungkin di otaknya ya Bu ya, ada hormon-hormon yang akan tersekresi, hormon-hormon negatif yang tersekresi di otaknya, dan itu punya impact pada kesehatan anak ini gitu, pada juga mental anak ini juga. Jadi saya pikir semua perempuan itu apapun tingkat pendidikan, level ekonominya, semua punya peluang yang sama untuk mendapatkan kekerasan. Oke, tadinya saya pikir mungkin sahabat 5 waktu pikir juga mungkin karena saya tidak berdaya seolah-olah jadi bisa diinjak-injak gitu kan oleh kaum pria. Tapi ternyata sudah berdaya pun ada yang seperti itu. Atau jangan-jangan sebenarnya yang butuh edukasinya para pria-pria nih, jangan-jangan. Nah, saya setuju banget. Gimana makanya tuh? dalam Ya kan? setiap Karena pokok permasalahannya sebenarnya yang menjadi pelaku utamanya kan pria. Iya, pria kan pelakunya. Betul, ya kan? subjeknya. Jadi saya juga selalu dalam program yang kita lakukan, termasuk dari ekspertis yang saya bawa, kita harus ada peserta laki-laki. Karena bagaimanapun pelaku utama itu ada pada gender yang karena kalau kita melihatnya dari perempuan-perempuan yang berdaya, apalagi perempuan yang berdaya kan malu ya.
gengsi kan. Wah, saya seorang ini masa saya harus speak up bahwa saya di KDRT atau apa. Biasanya kan diem kan, Pasti. malu gitu. Nah itu Malu. kayak gitu. Gimana nih kalau kata Mbak Dokter, pemerintah sendiri sudah berkonsentrasi belum untuk memberikan edukasi kepada pria bahwa sebenarnya atau itu jangan-jangan itu mah pendidikan di dalam rumah aja gitu, atau mungkin secara pemerintahan ini memang harus disampaikan, diedukasi para pria-pria agar bisa lebih menyayangi lagi gitu kepada kaum wanita. Gimana nih Mbak Dokter? Iya, alhamdulillah sih kalau kami di Forum Puspa Kota Cimahi, pengurusnya ada pria, ada bapak-bapak yang mereka penyayang. Yang Karena mereka kadang mayoritas perempuan nih gitu. Jadi sengaja memang kami tidak semuanya perempuan di Forum Puspa itu, karena kan partisipasi publik. Tidak mengeksklusifkan diri juga untuk hanya khusus perempuan. Tapi kalau untuk sekolah bagi kaum perempuan dan ibu memang saya khususkan perempuan, mohon maaf, yang bapak-bapak belum. Memang terbersit juga sih pengen gitu ya. Biasanya kami mengambil konsep pada saat seminar. Itu para suami atau bapak-bapaknya dihadirkan juga, gitu sehingga ya. mereka juga dengan konsep wisuda dibalut dengan seminar, di situ mereka mendapat edukasi juga. Edukasi atau sindiran, Bu? Apapun itu, tapi kami berupaya. Nah, kemudian di sini juga betul bahwa sebenarnya konsentrasi pemerintah sudah sangat istilahnya ke bawah itu sebenarnya sudah ada perhatian-perhatian yang mumpuni ya untuk konsep bagaimana kita melindungi perempuan dan anak. Termasuk kan sudah ada perda-perda ya yang terkait dengan ramah anak dan sebagainya. Hanya betul UU TPKS ini kan memang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini kan baru ya istilahnya, butuh disosialisasi karena terkadang membuat undang-undang, membuat perda itu kan mahal banget ya. Tapi pada saat implementasi itu terjadi hal-hal di mana oh ternyata kok begini ya hasilnya, tidak sesuai ya gitu ya, tidak match dengan substansinya gitu. Sebenarnya ingin melindungi tapi ternyata malah bias gitu ya, tidak fokus gitu kan. Nah, termasuk juga misalkan ada pelaporan-pelaporan masih sama perlakuannya terhadap misalkan si korban gitu ya, pertanyaannya tapi kamu gini nggak gitu kan, jadi seolah-olah justru yang melaporkan justru yang ditekan. Iya. Dan mohon maaf sekali lagi ya, korban-korban kekerasan, korban-korban itu kan lagi trauma. Betul. Terus sekarang ditanya-tanya terus untuk penyelidikan, bayangin mereka harus mengingat-ingat lagi bagaimana kondisi saat itu, kayak dibangkitin terus gimana sih? Iya. Udah lagi trauma, harus mengungkapkan, harus jadi diambil keterangannya berulang kali, kemudian belum nanti datang dari yang lain-lain gitu kan ya, mempertanyakan lagi dan sebagainya. Ini sesuatu yang luar biasa tidak nyaman yang harus mereka lakukan. Nah, inilah yang juga kita mendorong pada saat seperti itu, bagaimana mereka bisa memberikan kesaksian yang valid pada saat mereka lagi trauma. Jadi itulah yang menjadi kesulitan-kesulitan dia dalam istilahnya membuktikan gitu. Bisa berubah-ubah ya keterangannya karena saat itu dia lupa, mungkin bisa dengan karena kekerasan ada amnesia, betul kan? Sehingga mereka bingung apa sih yang terjadi, kok aku jadi kayak gini gitu kan. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita gali, kita betul-betul bersama-sama pikirkan. Karena pada saat kita menerapkan undang-undang TPKS ini, satu butuh kebersamaan kita untuk memikirkan bagaimana dari sisi korban, bagaimana dari sisi orang-orang yang mendapatkan hal-hal trauma ya, dan akhirnya kena juga ke keluarganya, ya kan, aibnya ya enggak. Makanya kenapa banyak orang yang gak mau melaporkan KDRT karena satu, mungkin di sini kita juga lihat ada faktor-faktor dalam tanda kutip bahwa secara agama ini membuka aib, ya kan? Betul. Sehingga pada saat dia mau membuka, aduh nanti orang tahu gitu kan ya, dia bisa menjadi public figure, tapi ternyata dia di rumah berbeda dengan dirinya di luar, kan suka ada yang begitu ya. Nah, tapi dalam hal ini percayalah bahwa satu, dua, bahkan semua andai kata punya keberanian, bayangkan akan begitu banyak yang terselamatkan.
Tapi kalau kita diam ya, mungkin dengan komunitasnya Teh Indri speak up ya, atau misalkan dia bisa ngomong gitu ya, bercerita untuk menyudahi ini semua, itu butuh effort, butuh keberanian yang luar biasa. Dan kami yang ada di sini mungkin juga akan siap mendampingi ya, untuk bisa membangkitkan kepercayaan diri dari orang-orang yang sudah terkena KDRT Trauma, ya. dan trauma-trauma ini. Dan terutama kalau memang di lingkungan mungkin Bandung Raya dekat dengan Cimahi, mangga bergabung dengan PPI, saya sangat terbuka sekali, karena memang gratis selama 6 bulan setiap hari Selasa 1,5 jam, sampai waktu pun saya tahu yang terbaik untuk perempuan belajar. Jam berapa Yaitu tuh? jam berapa? Jam 1 sampai jam setengah 3. Ya udah beres makan siang ya. Satu, anaknya yang sekolah pagi udah pulang. Iya. Anaknya yang masuk siang udah masuk sekolah. Sebelum semuanya pulang, sebelum Ibunya suaminya udah pulang, balik lagi. ibunya udah selesai itu. Sampai waktunya pun saya Sampai pikirin dipikirkan sedetail supaya itu ya. tidak ada alasan untuk dibilang jangan, kamu Iya. nanti nggak bisa ngurusin anak. Betul. Sudah selesai, yang pagi udah berangkat, ya kan? Kalau saya bilang jam 10, yang masuk siang belum Iya. diurusin. Nah, akhirnya jam 1. Itu dari 2013 udah saya pikirkan betul. Waktu yang teraman untuk seorang ibu belajar. Nah, Luar biasa sekali. gitu. Alhamdulillah gitu. Oke, Mbak Indri, kalau kata Mbak Indri sendiri, ini melihat antara pemerintah dengan partisipasi publik, sudah sinergi belum, Mbak? Atau Nah, apa yang harus lebih ditingkatkan lagi nih untuk bisa mensinergikan antara pemerintah dengan partisipasi publik kaitannya dengan pemberdayaan perempuan dan anak ini? Iya, jadi kalau kita lihat pemerintah, rasanya saya sempat komunikasi kemarin dengan Kepala Dinas PPA juga, kalau sebenarnya udah ada program-program yang mendukung ya untuk pemberdayaan perempuan dan segala macamnya. Tapi memang partisipasi publik nih masih perlu ditingkatkan, karena kayak civil society, terus juga akademisi, pengusaha. Nah, kita lihat nih, pengusaha sendiri juga perlu ya Bu ya, perlu punya andil, karena bagaimanapun kayak di luar negeri kita lihat bahwa ada kebijakan-kebijakan diintervensi juga sama pemerintah untuk bagaimana bisa perempuan itu tidak mendapatkan diskriminasi dalam pengupahan. Jadi yang kayak gitu tuh perlu untuk disosialisasikan juga ke pengusaha, agar pengusaha juga punya kesadaran untuk bisa berpartisipasi. Pada dasarnya sih ketika saya waktu sempat melakukan programnya talk show dan seminar waktu itu dengan Kepala Dinas PPA, saya juga melibatkan beberapa pengusaha dan stakeholdernya. Jadi mereka sendiri sebenarnya waktu itu mungkin belum sadar ya Bu ya, tapi setelah ada seminar itu mereka jadi sadar, wah ini penting nih, ini masalah kita sebenarnya ini, cuman mereka belum sadar karena masih minim, mungkin sosialisasinya belum nyampe, karena kita juga Jawa Barat ini gede banget ya Bu ya. Jadi PR-nya mungkin harus perlu partisipasi aktif lagi dari komunitas-komunitas CSO untuk bisa menyuarakan nih. Iya. Dan Padahal juga kan organisasi perempuan juga cukup banyak ya, masih sebenarnya belum cukup nyampe banyak. juga gitu. masih belum maksimal dan optimal untuk partisipasi publik ini, saya pikir. Oke, jadi masih rendah sekali ya. Masih rendah gitu. Kalau melihat dari kasus sendiri di tahun 2023 ini sampai dengan hari ini meningkat atau menurun nih? Kalau kasus sebenarnya kita memang nggak bisa pungkirin Mbak, pandemi kemarin itu memicu banyak sekali angka-angka kekerasan Oke. terhadap perempuan. Jadi sebenarnya sih kalau dibilang meningkat itu gini Mbak, karena fenomena gunung es ya, kita nggak bisa persis tahu nih jumlah angka sepenuhnya tuh berapa. Karena contoh di salah satu institusi pendidikan saja itu pernah coba ditelusuri nih, dijaring. Dari angka yang diketahui secara statistik tuh segini, tapi ketika ditelusuri lagi itu luar biasa banyaknya. Jadi misalnya ada satu kota yang angkanya kelihatan banyak, itu saya agak mengubah sedikit persepsi saya setelah saya berdiskusi dengan Kepala Dinas PPA bahwa ternyata bisa jadi sebenarnya lembaga-lembaga layanan ini sebenarnya sudah bisa mengakomodasi untuk korban-korban ini melaporkan. Jadi belum tentu Mbak, daerah yang sebenarnya kelihatan mungkin kita nggak tahu angka persis di Cimahi berapa, tapi belum tentu misalnya Cimahi kelihatan rendah itu benar-benar rendah. Belum tentu, tapi mungkin jasa layanan ini perlu untuk diaktifkan kembali untuk bisa menjaring
berapa sih sebenarnya angka kekerasan ini gitu. Jadi perlu ada partisipasi aktif baik dari lingkungan masyarakat. Saya pikir yang paling terdekat di lingkungan itu masyarakat itu sendiri ya Mbak, yang mungkin organ-organ seperti PKK, Karang Taruna itu bisa diaktifkan untuk bisa menjaring nih dari lingkungan terdekat mereka, karena mereka kan yang paling tahu di Yang lingkungan paling tahu ya, terdekatnya yang gitu terdekat. loh. Oke. Siapa sih, ada nggak yang berapa lama terakhir ini nggak keluar rumah misalnya, kan mereka harus bisa sensitif dengan itu. Oke, Mbak Dokter, kita balik lagi sama Mbak Dokter nih. Mbak Dokter, selain pemberdayaan perempuan, apalagi yang harus dilakukan oleh kita semua ya, atau ya oleh kita semua, dan pencegahan apa yang harus dilakukan nih? Ya, izin karena saya baru raker bareng dengan Forum Puspa Jabar. Jadi di sini ada 5 arahan Bapak Presiden RI kita, yaitu Bapak Joko Widodo, bahwa 5 arahan untuk perempuan dan anak itu di tahun ini sampai nantinya adalah: 1, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender. Yang kedua, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak. Jadi sudah jelas tuh, harus berperan di situ tuh ibu. Iya. Ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keempat, penurunan pekerja anak. Kelima, pencegahan perkawinan anak. Ya. Nah, turunan dari semuanya itu melalui Forum Puspa Jabar adalah program di mana Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Penjabarannya itu melalui program itu turun untuk Cimahi sebagai role modelnya. Nah, indikator yang istilahnya dibutuhkan untuk apa sih desa ramah anak ini gitu kan ya, ramah perempuan dan anak ini, ada 10 indikatornya yang istilahnya di situ sangat mempengaruhi kita untuk bisa masuk dalam kriteria desa. Desa ramah perempuan dan anak. Mohon izin saya coba buka dulu ya. Boleh. Dan bahkan di sini juga ada mengenai tidak adanya kekerasan pada perempuan dan anak itu di dalam kelurahan tersebut gitu. Di kelurahan terus, karena kita bukan desa, jadi ya kelurahan. Iya. Kalau desa daerahnya KBB ya. Iya. Indikator yang pertama ya untuk ketercapaian program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak adalah bahwa di dalamnya 1, adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa tersebut. Ada enggak? Gitu kan. Nah, karena ini adalah kelurahan, jadi di kelurahan tersebut. Yang kedua, tersedianya data desa yang memuat dan pilah tentang perempuan dan anak. Data pilah. Ketiga, tersedianya peraturan desa tentang DRPPA. Selalu kayaknya belum ada. Belum ya. Tentang Desa Ramah Perempuan dan Anak. Yang keempat, tersedianya pembiayaan dan keuangan desa, pendayagunaan aset dan mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa. Nggak ada. Keuangan khusus loh, sampai segitunya indikatornya. Bagus sebenarnya. Sebenarnya bagus. Nah, ini kan amanat, ya kan. Nah, yang kelima adalah persentase keterwakilan perempuan di pemerintahan desa. Itu melalui ini tuh dipaksa untuk ada, misalkan lurah yang perempuan, kemudian misalkan RW yang perempuan. Nah, gitu loh. Kita emang ada sih, tapi masih jarang ya. Ada masih jarang. Daerah saya perempuan. RW-nya. Oh iya. Oh, alhamdulillah. Nah, itu udah bisa masuk. Persentase perempuan wirausaha di desa, utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas bencana dan penyintas kekerasan. Ada nggak gitu loh. Persentase perempuan wirausaha. Yang satu dia itu orang tua tunggal lah, ibaratnya ya. Nah, kemudian 2 penyintas bencana, korban bencana. Kemudian yang ketiga penyintas kekerasan. Jadi ini juga menjadi indikator. Ketujuh, semua anak di desa mendapatkan pengasuhan berbasis hak anak. Kemudian tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan tindakan pidana perdagangan orang (TPPO). Kemudian yang ke-9, tidak ada pekerja anak. Ke-10, tidak ada perkawinan anak. Nah, ini adalah salah satu yang harus kita lakukan di Kota Cimahi adalah mencari kelurahan mana yang akan kita jadikan
pilot project DRPPA nih. Pada suka kayaknya Gitu. oke Bu. Hah? Pada suka kayaknya oke Bu. Nggak apa-apa ya promosi daerah sendiri. Nggak, pada suka Bu oke. Oh gitu. Saya Oke. berada di pada Ya, suka. dicatat dulu ya, dicatat dulu. Jadi alhamdulillah sebenarnya kalau misalkan kita bisa bersinergi, kolaborasi sebagai media di sini dengan adanya kegiatan hari ini ya, sore hari ini menurut saya ini titik awal lah ya. Kita Amin. berkolaborasi karena kita tetanggaan juga dengan Forum Puspa. Nantinya banyak kegiatan pemberdayaan juga di situ. Yang utamanya kan di sini penekanannya juga kewirausahaan. Nah, jadi ada beberapa UMKM yang khususnya tadi ya, ada berbasis kepala keluarga, ya perempuan kepala keluarga, bencana, kemudian kekerasan. Itu ada sekitar 50 UMKM dengan kriteria tersebut yang mereka minta pembinaan. Jadi bukan minta dibiayain, didanain, Tapi dibina. pembinaan Oke. yang berkesinambungan. Dan saya akan membuat pilot project itu di Sekretariatan Forum Puspa. Wah. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita mau ketemu dengan think tanknya 10 orang. Apa yang mereka butuhkan saya udah tahu ya kriterianya. Mau bikin seperti PPI tapi ala UMKM. Alhamdulillah. Jadi di situ perempuan dan anak. Oke. Tapi saya Jadi itu. penasaran nih, kenapa Kota Cimahi yang jadi role modelnya untuk Nah. Jawa Barat? Ya, jangankan Teh Christine, waktu kemarin kami pun bertanya dari 27 kota kabupaten se-Jawa Barat, kenapa Cimahi Bu yang dipilih? Nah, alasan terbesar mereka satu, kan Forum Puspa Jabar itu kantornya di Bandung, Iya. ya kan? Satu, waktu mereka menjabat di 2000 sebelumnya, ya mereka 3 tahun sebelumnya itu menjabat juga periode pertama 2017 sampai 2021 ya kalau nggak salah, itu mereka pilot projectnya di Kabupaten Bandung. Nah tentang 3M waktu periode pertama. Nah karena ketuanya terpilih lagi Ibu Ratna, Ketua Forum Puspa Jabar, itu mendapatkan amanat lagi menjadi pilot project untuk Jawa Barat. Nah dia memilih Kota Cimahi. Proposalnya udah masuk di Kementerian Kota Cimahi sebagai pilot project untuk DRPPA ini. Nah apa yang terjadi menurut Bu Ratna, laporannya dia adalah Cimahi kota kecil, hanya 3 kecamatan, 15 kelurahan, mudah berkoordinasi, tidak luas banget, ya kan. Kemudian penduduknya satu sama lain kan rapat-rapat ya. Jadi kalau berkunjung, mendatangi itu mudah dijangkau, itu satu. Kemudian yang kedua, SK yang terbentuk adalah sudah yang terbaru, yang 2 bidang. Kalau yang sebelumnya SK yang lama itu kan mereka 5 bidang. Nah kalau yang baru udah 2 bidang sesuai dengan bidang perempuan DRPPA ini. Sehingga itulah yang membuat kenapa Cimahi terpilih menjadi pilot project, selain berkoordinasinya mudah, dan berikutnya adalah tadi bahwa kita sudah terbentuk sesuai dengan SK yang baru dari Permen yang baru. Permen yang baru yaitu Permen 13 2021 kalau nggak salah. Mohon maaf kalau saya salah tahun dikoreksi. Jadi itu sehingga kenapa terpilih itu jawabannya. Dan sekarang kami akan rapat hari Sabtu besok ya untuk menentukan lokus di mana kami akan menempatkan kriteria 10 indikator ini di kelurahan yang mana. Ya. Tadi ada permintaan Pada suka Bu. pada suka. Dari namanya ya udah bagus, pada suka. Jadi Nah. semua suka. Jadi semua suka karena memang itu juga yang diharapkan Ada oleh pesan sponsor Karang Mekar cenah. oleh para perempuan ya. Iya, Mudah-mudahan alhamdulillah. perempuan-perempuan di Cimahi bisa lebih berdaya lagi Iya, dengan amin, hadirnya amin, nanti insyaallah. program Puspa itu ya Bu ya. Amin. Ya, semua kita harus tadi ya kerja secara pentahelik, bahkan partisipasi publik dengan sesuai dengan judul kita. Nggak ada lagi yang masa bodoh gitu loh harusnya. Jadi semua tuh istilahnya dengan adanya kegiatan-kegiatan kita nantinya kita sosialisasikan ke masyarakat, harus ada awareness ya terbangun dalam hal ini. Iya. Literasi juga harus kita tingkatkan. Ya karena apa? Karena di dalam itu kita akan belajar bagaimana membangun sebuah desa atau kelurahan yang benar-benar ada
pentahelik di dalamnya gitu. Kehadiran dari setiap yang berkepentingan beririsan ada di dalamnya. Itu aja mungkin. Iya, siap. Sebagai informasi juga bahwa RT perempuan ada di Pada Ada Suka, ya? RW Alhamdulillah. perempuan ada. Oh. Lebih kuat lagi. Catat. Silahkan suaranya. Catat. Oke, baik. Kayaknya Teras Demokrasi hari ini harus segera diakhiri. Ada pesan terakhir, Mangga, Mbak Dokter, silahkan, atau Mbak Indri. Boleh, Mbak Indri dulu. Kalau saya bagaimanapun Mbak, jumlah penduduk negara kita ini komposisinya tuh 50-50 antara 50%, 49, 51, 51, 49 biasanya ganti-ganti aja perempuan dan laki-laki. Jadi kalau misalnya 50% perempuan ini tidak diberdayakan, ada 50% SDM kita yang harusnya itu potensi besar untuk punya kontribusi terhadap kemajuan bangsa, itu tidak dimanfaatkan. Jadi selama ini kalau posisi perempuan selalu dalam posisi appendix, subordinat, udah mulai harus ada nih pemikiran untuk bagaimana perempuan itu bisa dioptimalisasi gitu. Bisa mereka menggali semua potensi terbaiknya untuk bisa berkontribusi, karena bagaimanapun bonus demografi ini harus benar-benar kita persiapkan ya Bu. Jangan sampai bukan jadi bonus malah jadi loss kita ya Bu ya, loss generasi. Jadi benar-benar ini harus kita jemput dan harus kita persiapkan melalui perempuan gitu. Oke. Mbak Dokter, pesannya nih gimana? Iya, kalimatnya sangat jelas. Cerdaskan ibu, selamatkan generasi penerus bangsa. Luar biasa. Iya, terima kasih, mungkin itu saja. Oke, baik. Ya, sahabat Lima Waktu, itu dia bahasan kita di Teras Demokrasi hari ini mengenai partisipasi publik dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak. Mudah-mudahan obrolan kita di kesempatan sore hari ini bisa membangun kesadaran kita untuk lebih peduli lagi terhadap perempuan dan anak, terkhusus untuk para bapak-bapak yang ada di luar sana, para pria yang ada di luar sana, bisa lebih menyayangi, melakukan penjagaan lagi terhadap para perempuan dan anak juga. Baik, saya Christine Simanjuntak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Raden Ajeng Irma Indriani dari anggota DPRD Kota Cimahi, fraksi dari Gerindra, Ibu. Terima kasih juga untuk Mbak Indri Hafsari sebagai Ketua Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak atau KSPPA Korwil Jabar. Terima kasih banyak juga untuk sahabat Lima Waktu yang sudah stay tune di radio streaming kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali ke studio.